Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang kedua. Akan saya berikan info yang bagus mengenai akan pergerakan kelihatan PP sedang menuju untuk ATA baru. Mudah-mudahan bulan ini masuk ATA baru dan akan saya bahas juga TATA-nya lengkap di sini dan juga Polygon yang tentunya akan nendang juga ARB, koin-koin yang ada di jaringan Ethereum langsung akan saya bahas berdasarkan TATA dan fundament. Banyak info-info yang menarik untuk kalian semua. Namun demikian kalian tetap dior riset sendiri. Dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun memble dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Di sini harus dior, tanggung masing-masing. Dalam dunia apapun, investasi apapun pasti ada risiko. Oke, langsung saya bahas mengenai koin-koin. Juga ada project mantap dari Polygon dan tentunya akan saya bahas PP dulu untuk kalian, yang mana PP ini baru saja mengalahkan Shiba ini dalam booster sosial dan momentum perdagangan 1,5 juta interaksi PS 791.000 Shiba dan volume 24 jam $580 juta lawan 205 juta SIP. Jadi PP menang. Apalagi dengan koin yang belum mengalami bull market, ada GZ di sini belum pembakaran juga, ranking kapitalisasi termasuk holdernya yang berkembang terus. Kita nggak bisa meragukan koin ini ya. Saya rasa kemudian tinggal tunggu FOMC meeting dan saya rasa sampai akhir tahun PP akan mengulang sejarah Shiba ataupun Doge, karena hanya meme coin PP dari jutaan meme coin yang lain selama dari tahun 2023 sampai sekarang tidak ada yang mampu menggeser kedudukan PP. Bahkan PP ini mampu menggeser koin-koin real project. Ini PP baru saja mengalahkan Shiba ya dalam booster sosial dan momentum perdagangannya 1,3 juta interaksi untuk PP lawan 791.000 saja untuk Shiba dan volume dalam 24 jam untuk PP 583 juta dolar untuk PP dan Shiba hanya 205 juta dolar saja. Jadi dimenangkan sama si PP. Ini bisa lihat yang pertama Doge, kemudian PP, yang ketiga Shiba, ada Fan pun di sini, ada Bong. Ternyata PP sebentar lagi satu kali gebrakan lagi bisa menggeser Doge. Ini memang banyak yang memprediksi bahwa Shiba ini katanya market capnya akan melampaui Dogecoin. Waduh, berapa rupiah ini ya, kita saksikan saja nanti, tergantung pasar. Yang penting RP1 saya rasa sudah cukup bagus, tapi banyak yang memperkirakan di luar negeri sana lebih dari RP1, malah tinggi-tinggi. Saya nggak bisa sebutkan, terlalu menghayal menurut saya, sampai $1. Tapi yang namanya kripto itu nggak, apapun bisa terjadi. Kalau memang nanti jadi meme coinnya, BTC-nya meme coin, ya ini bisa terjadi kawan. Akan tetapi kita nggak usah menghayal kayak gitu. Yang nanti ATA baru ya kita TP 50%, biar sisanya dari profit itu kita sudah nggak pusing lagi. Psikis kita terjaga, terserah ikuti pasar saja mau dibawa arah kemana, kita sudah tinggal santai karena sudah tinggal cuan yang kita investkan di situ ya. Udah melebihi daripada Doge. Ini sangat menarik ya, kita nggak perlu khawatir lagi ya. Dalam investasi kita harus memang pemenangnya orang-orang yang sabar ya. Saya yakin kali ini semuanya akan persis sama. PP akan memenuhi nubuat pada 50 miliar. Juga penting untuk diingat bahwa Ethereum sedang berada di titik tertinggi sepanjang sejarah, yang berarti akan lebih banyak uang pada level ini ya. Saya rasa dengan ETH nanti akan masuk di ratusan juta
dan akan membawa koin-koin di jaringan Ethereum akan terbang. Di sini juga ada ARP, ada Polygon, ada OP. Nanti akan saya bahas Polygon juga OP, ARP juga yang memang lagi sangat bagus. Segitiga simetris yang pertama menghasilkan cuan yang luar biasa 0,43, dan ini yang garis putih ini segitiga simetris yang kedua yang nanti akan ATH di atas Rp1. Ini kalau lihat daripada TA ini, prediksi daripada TA ini sangat luar biasa kawan. Oke, kita akan lihat sekarang untuk TA-nya. Untuk TAPP saya lihat dulu sebentar ya. Ini juga untuk TAPP kalau saya lihat di sini. Ini adalah order sell yang merah di awan kiwir ini, order sell yang sangat menumpuk berbulan-bulan. Ini sudah mulai akan habis di tanggal sekitar 4 ya. Ini sekarang tanggal 3 ya, mungkin besok ya tanggal 4. Ini tanggal 4 ini udah habis order sell ini. Tinggal pumpnya saja, mudah-mudahan begitu ya. Sekarang kita akan lihat TAC Polygon. Polygon juga sangat menarik ya. Ini sudah breakout dari segitiga simetrisnya, tinggal pumpnya saja udah breakout. Paling dia akan bermain-main di sini, akan terbang ke sini, saya rasa akan melewati awan kiwir. Kemudian ada perosotan TK turun ke bawah, paling koreksi aja dikit, kemudian akan pump kembali karena ini sudah muncul awan yang biru, tandanya bullish. Dan konfirmasi di awan kiwir yang biasanya akurat, konfirmasi buy karena yang biru sudah gunting merah arah atas. Ya, ini tinggal ya tetap ada yang pasang long tingkat dewa, ya tetap akan turun dikit nanti melikuidasi yang pasang-pasang lepret itu, kemudian akan di pump ke atas lagi. Sangat menarik ya. Dan ini berita Polygon yang perlu kita ketahui di sini kawan. Polygon yang dulu Matic sekarang berubah menjadi Pol. Mengapa perubahan merek? Apa keuntungannya? Dan dapatkah token mencapai $10? Ya mungkin kalau jangka panjang ini prediksi ya. Kalau prediksi dari luar sana memang tinggi-tinggi sekali sampai $10. Gila, mantap ini. Apakah emang iya? Kita akan bahas kupas di sini di mana semuanya dimulai. Polygon dimulai pada tahun 2017. Makanya kalau long invest itu cari koin-koin yang project-project bagus. Dulu nggak ada harganya ini Polygon, sampai kemarin 47.000 di ATH di tahun 2021, dan ini yang belum terbang tinggi kawan. Saya pilih di ARP, OP, di jaringan-jaringan ETH termasuk Polygon sudah kemarin membeli di bawah 3.000, sekarang udah 4.000 lebih, udah cuan luber pokoknya ya. Dan belum saya TP, saya akan tunggu nanti sampai paling tidak akhir tahun sampai 10.000, saya rasa akan lebih. Yang penting kita mampu digoyang, dikocok-kocok, naik turun. Dimana semua dimulai Polygon dimulai pada tahun 2017 sebagai Matic Network, sebuah proyek yang membantu Ethereum menangani lebih banyak transaksi dengan menurunkan biaya dan mempercepat prosesnya. Seiring waktu, tim menyadari bahwa mereka tidak hanya dapat membangun satu rantai pembantu, tetapi seluruh ekosistem blockchain yang bekerja sama ini menjadi Polygon dan kemudian token baru Pol yang menggantikan Matic lama. Transisi secara resmi terjadi pada bulan September tahun 2024 dengan semua pengembang Matic menerima Pol dengan rasio 1:1. Mengapa Pol penting? Pol bukan sekedar nama baru. Pol melakukan semua yang dilakukan Matic biaya gas staking, tetapi juga mendukung beberapa jaringan sekaligus ya, partisipasi validator dalam pembuktian dan tata kelola pendanaan kas masyarakat untuk pertumbuhan ekosistem. Singkatnya, Pol menjadi token inti untuk arsitektur multi rantai Polygon 0.2. Statistik pasar saat ini artikel ditulis Pol diperdagangkan di sekitar sekian itu pokoknya itu. Kita akan lihat lagi apa yang menjadi Polygon. Kita akan menambah
pengetahuan. Jadi kita investasi koin apakah ini sebetulnya, kita akan harus tahu mengapa Polygon bisa berkembang. Teknologi canggih Polygon bertaruh pada rollup ZK menawarkan konfirmasi yang lebih cepat dan tidak ada masa tunggu yang lama seperti rollup optimistik. Jembatan terpadu, semua rantai Polygon berbagai likuiditas melalui satu jembatan membuat segalanya lebih aman dan lancar bagi pengguna. Mitra besar Starbucks, Mastercard, Google Cloud, dan lainnya sudah menggunakan Polygon. Wah, mantap ini, memperluas ekosistem dengan CDK. Siapapun dapat meluncurkan rantai mereka sendiri dan terhubung dengan likuiditas bersama Polygon. Perbandingan persaingan, ya memang juga ada persaingan, makanya perbandingan persaingan Arbitrum ini untuk jangka panjang mudah-mudahan kayak BNB ataupun kayak Cardano ya. Arbitrum ini berkembang 12,5 miliar TPL ya, 12, miliar dolar TPL, tetapi dibangun di atas rollup optimis dengan waktu penarikan yang lama. Optimis OP stuck dan superchain rumah bagi pengembang tetapi tidak memiliki jembatan yang terpadu. Ini perbandingannya. Polygon memanfaatkan teknologi YK, jembatan terpadu dan CDK modular untuk UX dan skalabilitas yang lebih baik. TPL dan aktivitas menurut Depi Lama ya. Depi Lama, kita lihat Polygon POS 1,2 dolar, 1,2 miliar dolar TPL. Untuk Arbitrum ataupun ARP 12,5 miliar dolar. Optimis M ini 1,6 miliar US dollar. Jadi Polygon tertinggal dari Arbitrum di TPL, tetapi secara aktif pengembangan rantai dan alat pokoknya udah kita bahas semua di sini. Sama-sama di jaringan Ethereum ada Optimis, ada Polygon, ada Arbitrum. Kita kalau melihat project, mereka projectnya bersaing. Ini namanya coin real project, akan tetapi kita orang-orang yang invest jangka pendek hanya untuk akhir tahun ya, karena dalam kripto itu kan setiap naik tinggi kan harus di TP, karena di sini ada naik turun itu udah kerjaannya market. Jadi ketika sudah terbang tinggi ya kita akan TP, dan tentunya kita akan mencari koin-koin yang belum naik tinggi dan potensi naik tinggi supaya cuan kita luber kan, belemak ya, kita akan pilih salah satu di Polygon ini yang memang harganya masih di dasar jurang ya. Ini udah meluncur ke bawah, dalam banget, dan kemudian area ini sudah akan mulai berbalik ke atas. Kita masuk di area sini kemarin di bottom, sekarang akan cuan. Tentunya kita dengan pertimbangan mencari koin yang harga bawah. Arbitrum sudah 8.000 lebih kayaknya ya, kemarin saya bahas masih harga waktu turun kemarin sampai 3.000 loh kawan. Jadi kita sebagai di sini mau project apa kayak, mau teknologi secanggih apa kayak, kita nggak pedulikan itu ya. Yang penting kita mencari koin yang lagi bobrok, yang lagi jatuh, yang lagi hancur. Itu kalau dalam orang dagang itu cari barang murah, naik kita jual, begitu ya. Untuk yang long invest jangka panjang ya harus mencari project-project yang bagus. Kalau yang dedengkotnya ya memang BTC juga, itu pun masuknya saat nanti bear market. Kalau untuk blockchain kan di situ Cardano ibaratnya ETH versi murah. Kalian bisa masuk Cardano kalau untuk long invest jangka panjang, harganya pun masih murah ya. Kalau ini kan kita mencari cuan yang besar dulu di Polygon ya, kita nggak akan jangka panjang, paling lama akhir tahun udah cuan besar ya kita TP, tunggu turun lagi, ada momen lagi kita masuk lagi. Untuk itu aja untuk swing. Kalau yang untuk jangka panjang ya kita masih pilih di ARB, Cardano, kemudian di ETH, BTC sekalian nggak apa-apa.
Oke, kita akan lihat juga PP kayaknya sudah mulai akan tanda-tanda ke atas. Pokoknya sabar ya, kalau kita itu sering dimainkan bandar gitu, yang mana yang namanya bandar itu kan tugasnya naik turunkan market. Jadi kita jangan terkecoh ketika tahun 2021 kemarin harga SIBA juga kayak apa, turunnya nggak karuan, tapi tahu-tahu pam. Ya kayak di sini ini nih, kita lihat TA-nya PP yang tadi ini ya, kita nah ini seperti ini kawan, kita buang si awannya cikiwirnya kayak gini nih. Turun model apa di sini, ini kan membentuk segitiga simetris ini membentuk segitiga simetris di sini. Ini kan dibanting, habis bermain-main di sini kan dibanting ini, tahu-tahu pam ya, ATH 0,43an sini. Kemudian ini sama juga lagi membentuk segitiga simetris lagi di sini. Ini setelah segitiga simetris kan naiknya tinggi ya. Sini. Ini juga lagi membentuk lagi nih. Ini segitiga simetris lagi. Ya. Tapi ya tetap kita sabar kawan, kita tunggu. Ya, kita harus sabar. Nggak boleh buru-buru. Ini masih berjalan di relnya itu. Ya, masih berjalan di rel yang nggak perlu takut. Ini juga bermain-main di sini. Ini sudah tinggal ke sana aja. Seperti sama kayak di sini. Sama kayak di sini. Ya, kurang rapi dikit. Sama kayak di sini, bermain-main. Naik toh, ini juga sama. Tinggal tunggu saja, yang penting harga bawah ini dan setiap turun mantul. Ya, dari awal listing hingga sekarang itu udah cuan rupiah. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Tapi namun demikian Mas Bro tetap memberikan himbauan untuk kalian semua dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Semua ditanggung penumpang, tanggung masing-masing. Dalam investasi apapun pasti ada risikonya. Oke, kayaknya bulan ini kita akan mendapatkan cuan besar ya, mudah-mudahan. Si Powell kelihatannya akan pangkas suku bunga di tanggal 16-17 akan FOMC meeting. Disitulah nanti banyak gelontoran dana segar yang masuk, akan bermain di dalam cryptocurrency. Itu artinya akan bull, dan momen itu akan dimanfaatkan. Internal kripto akan tambah muatan, yang eksternal kripto mencari momen bull juga akan pada masuk ke kripto. Mungkin itu aja yang saya sampaikan Mas Bro. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tentunya banyak salah, banyak dosa, manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap yang terbaik. Jos.